Tung. Gimana kabar? Baik. Eh, Gimana nih kehidupan lo setelah lebaran ini? Waduh, baik-baik aja sih. Oh, ada banyak hal baru. Apa tuh baju? Beli di mana tuh? US. Beli di US? US. Aduh, itu dolar lagi naik nih. Itu gue mau ngomongin tuh kebetulan. Jadi kan kemarin-kemarin nih pas kita lagi lebaran-lebaran, si Trump nih Amerika ngenain tarif. Banyak iya. nih negara yang kena. Cina ya? Cina salah satunya, Indo juga salah satunya. Sebanyak seingat gue 32 atau 34%. Udah juga kalau kita impor barang dari US atau kita mau ekspor ya, sangat berpengaruh. Iya, itu sangat berpengaruh ke industri ekspor. Jadi di US barang-barang yang kita ekspor ke US itu bakal lebih mahal. Jadi ada chance kalau orang sono bakalan nurun tingkat ekonominya. beli daya beli produk kita. Jadi secara nggak langsung nurunin ekonomi kita juga. Oke. Tapi untuk berdampak ke negara-negara lain tuh gimana tuh? Nah, kurang lebih sama juga. Sama juga. Kayak ekspor mereka juga tuh. Salah satunya kayak Kanada tuh, mereka sempat dikenain juga. Malah sebelum tarif yang sekarang, Kanada ya kenain tarif duluan sama US. Karena udah disenggol-senggol duluan ya sama si Trump nih. Iya nih, Trump. Katanya si Kanada itu mau diambil jadi salah satu state-nya US. Kan ini lagi panas nih ceritanya. Ya. Gara-gara apa? Kebijakannya Trump tuh Amerika first. Amerika first tuh. Jadi yang ngedaluin Amerika dulu. Oke. Jadi dia merasa superior lah ke negara-negara lain. Nah, tarifnya yang kena ini nih. Lu kalau ngeliat di internet banyak postingan tentang saham yang nurun. Merah tuh saham IHSG tuh. Iya tuh, salah satu bener tuh ya. Oh iya. Pas kemarin Senin tuh kayak itu tiba-tiba langsung drop tuh 10%-an. Iya. Jadi ngaruhnya rupiah ya. Rupiah kan kemarin lu denger nggak? Iya, melemah juga. 17.000 sempat nyentuh tuh 17.000. Ya, jadi emang tarif ini lumayan ngaruh ya. Berarti dari segi saham ekonomi itu sangat ngaruh nih. Sangat apalagi ngaruh. Cina pasti terpengaruh banget nih Cina nih. Nah, lagi-lagi Cina. Jadi tarif yang kemarin tuh sama sekarang lagi di pos selama sepanjang 90 hari. Kecuali buat Cina. Cina langsung tuh. Sekarang nih kalau berita terakhirnya Amerika tuh naruh tarif 245% seingat gua. Ke Cina. Bayangin 245%. Itu pasti barang-barang Cina sih susah masuk ke Sangat mahal banget jadinya. Mahal banget. Kecuali lu just tip mungkin. Ya, just tip ya. Just tip bisa. Nah, terus tarifnya juga buat kita nih kan game tech nih kita nih. Oh ya. Kalau buat perspektif game tech tuh di Amerika harga Nintendo Switch jadi naik. Malah tinggi tuh. Iya, jadi mahal banget. Oh, dari device kayak PS5. Iya, Nintendo Switch yang 2 nih, yang baru nih. Yang baru tuh. Jadi mahal banget. Waduh. Soalnya kan Jepang juga kena kan. Jepang padahal salah satu negara berpengaruh nih. Ini makanya Amerika nih secara nggak langsung nyerang ally dia, sekutu dia. Dari Kanada juga seharusnya lain mereka ya. Kan Eropa NATO juga diserang. Iya, NATO, anggota NATO juga kena itu. Berarti dia udah egois parah nih sih. Parah. Nah, langkah Indonesia buat tarif ini gimana? Yang gue lihat terakhir kali di suatu artikel tuh Prabowo ngirim tim buat ngegosiasiin tentang tarif ini. Ke sana ke Amerika. Iya, sama sekalian tentang makan siang gratis. Waduh. Fungsinya apa? Tidak tahu. Jadi mungkin dia minta saran kali dari Trump. Saran, nggak tahu kan kita. Tadi pagi sih gue lihat dari pemerintah Cina nih ngebales tarifnya itu pakai meme. Meme ya? Iya, pakai meme. Iya. Dia kayak ngasih gambar kartu dengan beberapa persen tarif. Iya. Itu lucu banget sih menurut gue sih. Apalagi China tuh berdampak ya dari datangnya streamer kemarin tuh, streamer Isospeed. Nah, itu salah satu triggernya itu. Kenapa si Amerika ini nge-set tarif ke Cina. Tapi emang keren juga itu Isospeed ya. Iya. Walaupun antara Amerika sama Cina ini lagi apa ya bahasanya ya. Pokoknya lagi tegang ya. Situasinya lagi tegang nih, lagi perang tarif nih. Tapi Isospeed tetap datang terus ngenalin budaya Cina. Pasti tuh Trump kesel banget itu kali ya. Mungkin kesel ya. Dari produk-produk Cina yang udah di gatekeep nih sama pemerintah mereka yang nggak boleh masuk.
tapi tiba-tiba meledak gara-gara salah satu Iya, streamer malah makanya. dari negara mereka. Emang Amerika ya. Jadi ya gitu, tarif ini ngaruh ke Indonesia. Terus mungkin di luar tarif ya, yang baru-baru lagi nih tentang Palestina. Ya, kita tahu dong apa yang lagi terjadi sama saudara kita di Gaza. Bener. Nah, jadi sempat Kayak ada kemarin gencatan senjata tuh cuman omong-omong iya, doang, makanya omong-omong doang. omong-omong doang tuh. Tiba-tiba lanjut lagi. Aduh. Nah, terus kan kemarin diomongin juga tuh si Amerika lagi nih. Oh. Amerika lagi. Dia lagi Iya dalam. kan, Amerika sama Israel ngomongin tentang mindahin warga yang ada di Gaza ke negara lain. Salah satunya Indonesia. Salah satunya Indonesia. Nah, kebetulan banget Prabowo nih atau Indonesia lah nerima. Waduh. Nah, tapi mungkin niatnya baik ya. Baik. Nerima warga yang butuh pertolongan segala macam. Kan soalnya situasi sana lagi jelek. Ya. Tapi kalau menurut warga netizen nih, Iya. cara nggak langsung tindakan Prabowo nih ngedukung rencana Israel nih buat ngosongin wilayah Gaza. Iya, karena kan aslinya memang itu wilayah mereka. Iya. Kenapa dipindahin ke negara lain? Kan? Itu secara langsung ngosongin buat dipindahin negara warga Israel ke situ dong. Terus juga kalau di Indonesia ini kan terima ya. Nah, negara-negara sekitarnya Saudi Arabia sama Mesir justru nggak nerima mereka. Menolak. Karena mungkin mereka tuh emang layaknya tuh di tanahnya mereka, itu kan tanah yang dijanjikan. Udah tanah mereka, kenapa dipindahin kan? Iya. Itu memang aneh sih. Kenapa nggak Israelnya aja yang pindah? Iya. Ke Indonesia, biar kita gebukin. Iya. Jadi ya banyak warga netizen yang nganggep tindakan Prabowo ini secara nggak langsung ngejilat Amerika. Iya, benar. Biar makin dekat. Emang politik emang banyak drama ya politik. Kalau soal ngomong politik, apalagi geopolitik. Nah, ini dia. Kalau politik antar di dalam negara aja udah chaos nih, apalagi kan? Antar negara nih. Apalagi nih kita ngomongin yang agak isu yang sebenarnya masih terjadi sekarang, tapi yang udah kemarin-kemarin perang antara Rusia sama Ukraina. Ya, itu juga belum tuntas tuh. Belum tuntas kan? Terus ada omongan kalau perang itu kalau masih dibiarin bakalan lama-lama nih bakal jadi perang dunia ketiga. Waduh, emang sih. Nah, itu juga berdampak ke ekonomi, kemas. Kalau nggak salah harga Ukraina kan ekspor gandum ke Indonesia kan. Ya. Gara-gara perang jadi naik harganya, Indomie jadi naik. Waduh, iya ya. Indomie sekarang berapa? 3,5. Iya kan? Dulu cuma 2.500. Gara-gara perang. Terus juga posisi kalau emang perang dunia bakalan terjadi, kita sebagai negara non-blok ya, posisinya lumayan terancam soalnya kita di wilayah strategis. Iya, wilayah strategis dan wilayah yang pastinya berdampak perang. Iya, soalnya sumber daya alam kita juga banyak kan. Pasti negara lain pada ngelihat nih, ngincer. Untuk mungkin jadi landasan militer juga di situ. Iya. Apalagi lagi-lagi Cina kan. Ya. Kita nih emang secara geopolitik tuh kita agak di tengah-tengah ya antara Cina sama Amerika, Rusia, Israel. Makanya kita gimana untuk menjadi negara non blok tuh emang susah di sini. Sebenarnya susah. Kalau nggak punya sekutu ya. Iya, tapi bagusnya justru itu kita bisa bisa main sama dua pihak lah. Ya, kita kerja sama bisa ngambil manfaat lah dari kanan kiri. Iya. Tanpa menyinggung negara lain. Ya, jadi bagus juga. Ya. Untuk ekonomi kita sih sebenarnya bagus. Terus dari transportasi, misalnya kita impor kereta nih dari Cina, kita impor kereta dari Cina, bagus terus impor ininya dari Amerika, ini dapat harga lebih murah gitu. Iya. Jadi kita sebenarnya kalau secara hal itu negara kita tuh bagus ya. Bagus banget. Tapi sayang tidak dikelola dengan baik. Iya. Aduh. Seperti bisa kita lihat kalau sejak Prabowo dilantik tuh udah naik berapa persen rupiah itu. Padahal bilangnya rupiah bakal menguat. Aduh. Perutnya menguat. Kata siapa tuh? Aduh, kata siapa ya? Oke, kali segini aja kali ya podcast kita kali ini. Kita udah ngomongin tentang perang dagang Cina US, terus juga perang-perang saudara kita yang di Palestina. Segitu aja. Terima kasih Mas Fakri atas kunjungannya. Terima kasih ya. Terima kasih ya.